Dan ternyata anak kecil yang dulu kemana-mana selalu bawa tumbler, gedenya juga tetap bawa tumbler kemana-mana. Tak, lo harus cari cowok yang baik ya, biar gue bisa ngelepas lo. Enak aja lo mau ngelepas tanggung jawab gitu aja. Mungkin gue juga heran, sejak kapan coba gue punya tanggung jawab buat ngurusin lo? Kak Fernan gak mau ketemu aku ya kak? Siapa bilang kayak gitu? Gak mungkin dong Kak Fernan gak mau ketemu sama kamu. Gue sih gak masalah kalau Elsa tinggal sama gue. Yang gue takutin itu si Kanjeng Doro Ratu. Kalau dia marah murka abis gue. Ya udah waktu balikin aja dia ke mama gue. Gimana cara balikinnya? Kenapa karena gue? Karena kalau bukan gue, siapa yang ngejagain lo? Kalau bukan gue yang beresin semua masalah-masalah yang lo ciptain, siapa lagi emang? Gue jadi mikir, gimana ya nasib lo kalau nggak ada gue? Makanya itu Nan, lo tuh berarti banget di hidup gue. Jadi tolong hidup lebih lama ya. Panjang umur cuma buat ngurusin lo. Iya, lo harus ngurusin gue sampai tua. Ogah gue. Kok gitu? Kan lo tadi bilang nggak ada yang ngurusin gue. Jadi kalau bukan lo yang ngurusin gue sampai tua, siapa lagi dong yang ngurusin gue? Ya makanya lo harus belajar buat ngurusin diri lo sendiri. Kan ada lo, ngapain ngurusin diri sendiri? Fernan, thank you ya. Tiba-tiba banget. Makasih karena lo udah mau jadi sahabat gue dan mau ngurusin gue, mau care sama gue. Pokoknya lo selalu prioritasin gue. Lo pasti ada maunya kan ngomong kayak gitu. Lo harus ngebujuk ayah supaya ayah ngebolehin gue pulang lagi sama lo. Enggak, udah paling benar tuh gue tuh berangkat sama pulang sendirian aja tadi. Ih, nanti hidup lo tuh kesepian tanpa gue, Nan. Lo nggak apa-apa? Kenapa lagi lo tiba-tiba ngalihin topik? Kata Mas Arya kemarin lo dipukul sama ayah lo. Oh iya ya. Siniin pipi lo. Ngapain? Udah siniin. Sekarang gue udah lupa sama rasa sakitnya. Gue tahu rasa dipukul itu sakit. Makanya gue gak mau lo ngerasain rasanya dipukul lagi. Makasih ya, udah tetap hidup buat gue, Nan. 잠들진 못해 왜 자꾸 내 맘에 걸려 떠나지 못해 차갔던 날 멈추게 돼한 번도 이런 적이 없어. Udah lama ya kita nggak jalan berdua gini keliling kompleks. Dulu tuh waktu kita kecil kita lari-larian keliling kompleks ini. Gue ngejarin lo gara-gara lo bawa lari tumbler gue. Iya sih. Dulu pohon-pohonnya masih kecil. Sekarang kok udah besar aja ya. Bahkan sekarang udah banyak banget yang berubah. Kita ternyata tumbuh dan besar di tempat ini ya, Nan. Gak nyangka gue. Kenapa lu ngeliatin gue? Anak kecil yang dulu rambutnya gak pernah mau diikat, gak mau dikuncir, selalu berantakan digerai. Ternyata sekarang udah sebesar ini ya. Dan ternyata anak kecil yang dulu kemana-mana selalu bawa tumbler, gedenya juga tetap bawa tumbler kemana-mana. Tak, lo harus cari cowok yang baik ya, biar gue bisa ngelepas lo. Enak aja lo mau ngelepas tanggung jawab gitu aja. Lagian gue juga heran,
Sejak kapan coba gue punya tanggung jawab buat ngurusin lo? Emang ada cowok yang sayangnya melebihi sayang lo ke gue? Lo itu tahta tertinggi, Nan. Pokoknya gue bakal ngurusin lo sampai lo bener-bener punya pacar yang sayang, cinta, dan baik sama lo. Kayak lo sayang sama gue. Harus lebih dari gue pokoknya. Bakal susah sih buat nyari cowok yang kayak lo. Sementara standar gue aja setinggi lo. Ya gimana cowok-cowok lain mau nyaingin di dunia ini? Gak bakal bisa. Kalau gitu kenapa nggak lo aja jadi pacar gue coba? Berhenti bahas topik tentang itu, tak? Gue bakal bisa pergi dengan tenang kalau misalnya udah nemuin cowok yang rasa sayangnya lebih besar ya rasa sayang gue ke lo. Lo mau mana? Nggak. Lo nggak boleh kemana-mana. Lo harus ngurusin gue sampai tua. Lo punya masa depan, tak? Terus lo kira lo nggak punya gitu? Jangan aneh deh. Kalau udah janji, lo sehidup semati harus buat gue. Iya. Gue jadi ada kepikiran sesuatu deh. Apaan? Nanti kalau misalnya lo udah nikah, terus tinggal bareng istri lo, gue bakal tinggal bareng sama kalian. Aneh lo. Gak apa-apa kok kalau gue harus tinggal di kandang peliharaan lo, di kamar pembantu atau di pos satpam, gak apa-apa. Yang penting lo selalu perhatiin gue. Diem tak. Gue makin stres dengerin ocehan lo ah. Lo juga harus tetap hidup buat Elsa ya. Oke, Fernan. Gue gak mau dia ada di rumah gue, apalagi di hidup gue. Kalau lo mau ngurus dia, silahkan. Atau kalau lo gak mau ngurus, bawa balik ke mama dia, jangan ke gue. Lo beneran gak mau ngurus Elsa? Enggak. Ini nggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa-apanya. Itu ngasih bonekanya Aleta ke dia. Nanti Aleta marah gak sih? Masalahnya yang punya boneka di rumah ini kan cuma Aleta. Emang kamu punya? Nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kayaknya asalkan nggak dikotorin, si Aleta nggak mungkin ngamuk sih. Lihat tuh, dia seneng banget tuh mainin bonekanya. Elsa, kamu udah sekolah? Udah. Kelas berapa? Oh, kelas 1. Terus berarti hari ini kamu gak sekolah? Kata mama aku disuruh pindah sekolah. Pindah kemana? Aku nggak tahu, Kak. Katanya sih disuruh karena Kak Fernan. Soalnya Kak Fernan sekarang yang ngurusin aku. Fernan kan nggak bisa nyentuh perempuan. Kalau anak kecil nggak apa-apa kali ya, Mas. Tapi masa mamanya Fernan tiba-tiba ninggalin Elsa buat dirawat sama Fernan sih? Waras tuh ibu-ibu. Kasian ya Elsa, Mas. Kasian si Fernan. Tiba-tiba aku dikasih beban buat ngajak anak kecil. Padahal dia kenal aja enggak sama si Elsa. Halo, 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 halo. Kaleta, lihat nih. Hai Elsa. Kaleta dari mana? Udah ketemu Kak Fernan belum? Udah sih, tapi Kak Fernan lagi bersih-bersih dulu sih di rumah. Aku mau ketemu Kak Fernan, Kaleta. Iya, nanti Kak antar ya. Kaleta, gimana? Ayo main boneka sama kakak yuk. Tapi kok boneka ini kayak mirip. Ini siapa yang ngasih boneka Dino nih? Kak Alia yang ngasih boneka ini. Pak, kan di rumah ini cuma ada boneka Dino mainan kamu. Mana ada boneka lain selain punya kamu? Ya udah, gak apa-apa. Yuk, main boneka Dino yuk. Kamu sih udah gak sabar ya? Ayo. T-Rex datang. Sini kamu Elsa. Ada T-Rex sungguhan. Ayo lari ke Aleta. Ketangkep kalian. Kita ketangkep. Nah, hari ini Elsa bobo di kamar sama kakak ya. Tapi aku mau ketemu Kak Fernan. Kak Fernan bilang dia mau pergi dulu. Jadi Elsa dititipin sama kakak. Kak Fernan gak mau ketemu aku ya, Kak? Siapa bilang kayak gitu?
Gak mungkin dong Kak Fernan gak mau ketemu sama kamu. Lihat tuh, kakak punya banyak banget koleksi dinosaurus tuh. Wah iya keren banget. Tapi itu dinosaurus apa ya kak? Dinosaurus itu yang tinggal jutaan tahun lalu, jauh sebelum ada manusia. Terus dinosaurus yang paling besar apa kak? Nah yang itu namanya Brachiosaurus. Dia itu dinosaurus yang punya leher paling panjang kayak jerapah. Jadi kalau misal dia makan, itu makan dedaunan-dedaunan yang tinggi-tinggi, yang nggak bisa dimakan sama hewan-hewan lainnya dan dinosaurus lainnya. Itu. Kalau yang paling kecil, nah kalau yang itu namanya Compsognathus. Nah dia itu kayak ayam, ukurannya lumayan paling kecil dibandingkan dinosaurus yang lainnya. Dan dia tuh larinya kenceng banget. Dan dia tuh suka makan serangga, setahu kakak. Iya. Ih lucu banget kayak ayam. Terus kamu tahu nggak dinosaurus yang suka makan daging? T-Rex. Yap, bener banget. Tyrannosaurus Rex atau T-Rex singkatannya. Jadi dia itu dinosaurus yang giginya paling tajam dan dia pemakan daging atau karnivora. Nah, makanya dinosaurus-dinosaurus yang lain takut sama dia. Berarti T-Rex jahat ya, Kak? Aku takut deh kalau misalnya T-Rex datang ke rumah. Tapi tenang aja, T-Rex itu udah punah, jadi nggak mungkin ngemakan kamu. Udah aman sekarang. Cuma ada namanya dinosaurus Triceratops. Nah, itu dinosaurus yang paling aman tuh. Jadi dia jinak karena dia itu herbivora. Dia bukan pemakan daging tapi cuma makan tumbuh-tumbuhan aja. Jadi dia jinak dan aman. Mungkin kalau misalnya pada saat itu ada manusia, manusia nggak bakal dimakan. Wah, Triceratops itu keren juga ya. Dia pernah berantem sama T-Rex nggak, Kak? Bener banget, T-Rex itu emang suka ngejar Triceratops. Tapi si Triceratops ini dia nggak takut sama T-Rex karena dia itu punya tanduk di kepalanya buat ngelawan. Dan juga pelindung di lehernya itu kuat banget. Tapi tetap aja sih, T-Rex masih jauh lebih kuat dan dia masih suka mangsa dinosaurus-dinosaurus yang lainnya. Ih, serem. Terus kalau dinosaurus yang lucu yang mana, Kak? Kalau yang paling lucu itu Stegosaurus namanya. Nah, Stegosaurus itu dia paling lucu karena di bagian punggungnya ada banyak pelat-pelat dan duri-duri yang sampai ke ujung ekornya. Itu lucu banget, bentuknya itu bener-bener kayak kartun-kartun dinosaurus. Dan dia juga aman karena bukan karnivora, dia itu herbivora. Oh. Tapi walaupun dia kelihatan lucu, duri-duri yang sampai ke ujung ekornya itu bisa dipakai buat ngelawan kalau misalnya ada pemangsa yang datang. Karena dia kan bukan dinosaurus tipe pemangsa nih, dia makan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia ngelawannya pakai ekornya, kayak gitu. Ada dinosaurus yang bisa terbang nggak, Kak? Ada dong, namanya Pteranodon. Nah, kalau Pteranodon ini dia tipe dinosaurus yang agak beda dibandingkan dinosaurus lainnya. Karena dia tuh bisa terbang, tapi dia biasanya memangsa ikan-ikan yang ada di lautan aja. Jadi dia lebih seringnya tuh di air-air, bukan mangsa-mangsa daging-daging yang ada di daratan. Tapi dia itu juga lumayan agak besar tapi kecil. Gimana ya bilangnya? Pokoknya ukuran sayapnya itu seperti pesawat-pesawat kecil di udara gitu deh. Mulai sekarang aku suka sama semua tentang dino deh. Yeay, akhirnya kakak ada temennya. Yeay. Fernan. Anita. Adek lu udah bobo, jadi aman. Al, lu sadar gak sih sama apa yang lu lakuin? Sadar. Emang kenapa? Lu tuh masuk kamar cowok nggak ngetuk-ngetuk pintu. Gimana kalau misalnya gue nggak pakai baju? Ya kan yang penting lu udah pakai baju, gimana sih? Ya karena lu lagi beruntung. Salah lu sendiri lah kalau gitu. Ngapain nggak ngunci kamar? Jadi yang salah itu gue karena nggak ngunci kamar. Bukannya harusnya lu yang sadar diri ya? Enggak, gue nggak salah. Awas ya lu sampai ngulang kayak gini lagi. Iya berisik loh. Lu ini barbar banget ya emang. Lagian emang kenapa sih kalau misalnya gue ngelihat lo nggak pakai baju? Kok bisa-bisanya sih lo masih nanya? Ya kita juga dari kecil udah saling lihat kali. Jadinya nggak salah. Pala lo, kita udah dewasa. Lo cewek, gue cowok. Yalah Fernan lebay banget lo. Gue nggak akan maafin lo kalau misalnya lo ngulangin hal ini lagi. Iya. Lagian lo ngapain sih kesini? Gue cuma mau ngasih tahu kalau Elsa udah tidur. Ya terus? Peduli gue apa? Dia itu adik lo anjir. Gue nggak punya adik. Dih, Elsa padahal anaknya lucu loh. Udah amat. Dia tuh persis kayak gue. Suka banget sama dinosaurus. Oh ya? Selamat. Karena lo udah berhasil nemuin spesies lo. Gue sih gak masalah kalau Elsa tinggal sama gue. Yang gue takutin itu si Kanjeng Doro Ratu. Kalau dia marah murka, abis gue. Ya udah, waktu itu balikin aja dia ke mama gue. Gimana cara balikinnya? Nanti gue telepon. Lo bisa megang anak-anak kan walaupun cewek. Maksud lo? Ya kan kalau lu sentuhan sama cewek dewasa nggak bisa tuh kayak gue, ya kan? Tapi kalau cewek yang anak-anak, it's not problem dong. Nggak tahu?
nggak pernah nyoba. Nah, kebetulan lo harus coba sama Elsa kalau gitu. Lo mau trauma gue kambuh lagi ya? Ya kan ada gue. Apa salahnya dicoba sih? Biar trauma dalam diri lo itu pelan-pelan sembuh. Gue nggak mau. Lo jadi cowok kok keras kepala banget sih? Nggak ngaca lo. Tahu nggak, Nan? Ternyata Elsa itu sama persis kayak lo. Apaan? Sama-sama dipukulin sama mama kandung sendiri. Itu ibu-ibu emang nggak pantas dapat gelar ibu ya. Remedial aja tuh sekalian dia. Bukan remedi lagi. Tapi dia emang nggak pantas jadi ibu. Makan yang banyak ya Elsa, biar tumbuh besar dan cepet. Makasih ya Kak Aleta. Sampai kapan dia akan ada di rumah kita, Aleta? Sampai aku berhasil ngebujuk Fernan ya. Kamu tahu kan, kalau sampai Eyang tahu, Eyang pasti marah. Ya aku tahu, aku cuma nggak tega aja kalau naruh dia di rumah Fernan. Fernan pasti nggak mau ngurus dia. Kembalikan saja ke ibunya kalau begitu. Mamanya Fernan udah jalan-jalan sama suami barunya. Sebenarnya Bunda nggak apa-apa kalau misalnya Elsa tinggal sama kita. Tapi yang pasti bermasalah nanti Eyang nggak mungkin setuju, Aleta. Makanya itu Bunda. Aleta juga bingung. Masalah sekarang emang ada di Eyang sih. Nanti aku yang ngebujuk Eyang kok. Kok tumben Mbak mau tanpa disuruh? Aleta, jangan mancing. Aku loh Mas, cuma nanya bukan lagi mancing. Udah diem aja kamu. Arumi, kalau emang kamu mau ngebujuk Eyang, silakan aja. Semoga aja Eyang mau dengerin omongan kamu ya. Iya Mas. Jadi dengerin lah, kan cucu kesayangannya Eyang. Ih, dibilang diem juga. Ih, Mas Arya, ih. Apa seperti itu etika kalian di meja makan? Maaf ya. Maaf ya. Kak Aleta, biar aku nggak ngelepotin di rumah kakak, nanti anterin aku ke rumahnya Kak Fernan ya. Halo Kak. Kenapa nelfon pagi-pagi? Kakak masih dinas? Iya. Mama sama Papa kemarin datang ke rumah. Kalau Papa sih udah biasa ya pulang ke rumah. Tapi apa kamu bilang? Mama. Setelah 10 tahun akhirnya dia ingat punya rumah. Tapi dia sambil bawa orang baru. Siapa? Suami barunya. Anak tirinya. Terus ngapain dia ke rumah sambil bawa anak tirinya? Buat dititipin ke aku. Gila. Aku gak mau ngurus anak itu, Kak. Ya iyalah, ngapain juga kamu ngurus anak tirinya? Suruh aja dia ngurus sendiri. Aku nggak tahu dia udah nikah berapa kali dan entah ini udah anak dia yang keberapa. Sekarang aku harus gimana? Kamu sekolah hari ini? Iya. Ya udah nanti kakak pulang ke rumah terus kita ngobrol ya pas kamu udah pulang. Iya ya. Berarti sekarang anak tiri dia ada di rumah kita dong? Di rumahnya Aleta. Kak Fernan. Udah. Nyanyi tuh gue. Fernan jangan galak-galak sama anak kecil. Ngeremin lo ah. Tak. Suruh dia jauh-jauh dari gue. Kak Fernan benci sama aku ya. Gue bahkan nggak tahu lo siapa. Kenalin Kak, aku Elsa, adiknya kakak. Enggak, aku nggak punya adik. Fernan, cepet banget sih mulut lo. Ayo Tak, berangkat sekolah. Elsa itu cuma mau ketemu sama lo. Ya udah sekarang kan udah ketemu Tak. Terus nih Elsa mau ditaruh di mana? Suruh aja dia nunggu di luar. Emang lo tuh jahat ya, nggak berperi kemanusiaan tau nggak? Ah udah amat. Udah yang penting sekarang kita berangkat sekolah. Lu lihat udah jam berapa? Kalau misalnya telat gue tinggal ya. Jangan kelamaan. Elsa, kakak berangkat sekolah dulu. Nanti kamu di rumah sama Mbak Arumi sama Kak Arya, oke? Makasih ya Kak Aleta udah mau nampung aku. Fernan makasih ya udah nganterin gue. Sok cuek lo. Udah sana masuk kelas, jangan bolos. Awas ya kalau misalnya lo ketahuan bolos. Enggih, Baginda Raja. Dan jangan ngelakuin hal-hal aneh apapun hari ini. Enggak kok. Enggak apa. Enggak akan. Ya. Takut banget sih lo gue bikin ulah. Bukan takut. Gue cuma malas ngurusin masalah-masalah lo lagi. Ya. Gue cuma pengen fokus belajar aja deh. Iya lo tenang aja. Gue gak akan bikin masalah lagi kok. Gue bakal awasin lo terus ya. Serah.
Banget gue. Kenapa sih, Nan? Udah rapi. Wah, Fernan, ini sebuah kemajuan. Lo udah bisa megang rambut gue. Oh my god, gue seneng banget. Ini sebuah kemajuan, tau gak sih, Fernan? Ternyata masih. Aduh, Fernan baik-baik aja gak ya tadi? Emang kenapa? Trauma dia tadi kambuh, Zel. Emang si Fernan dipegang sama siapa, tak? Gue yang megang. Udah tahu sahabatnya nggak bisa disentuh. Enak-enaknya lu megang Fernan. Tak. Lupa anjir. Aduh, makanya don't apa ya? Football. Itu loh bahasa Inggris, jangan lupa apa sih? Don't forget Leora ya. Apaan? Viroyo lu maksud lo. Ada apa tuh? Rame. Apa sih rame-rame? Itu anak SMA 2 kenapa kayak lagi demo di depan gerbang sekolah kita sih? Anak-anak. Bu, itu kenapa SMA sebelah udah kayak mau tawuran sama sekolah kita sih, Bu? Jadi begini. Ada sebuah masalah yang terjadi di sekolah sebelah. Tapi kita yang disalahkan, kita yang dituduh. Jadi, wakil kepala sekolah SMA di Warna telah mati, meninggalkan dunia ini. Dan kita yang dituduh anak-anak, kita yang disalahkan oleh mereka.